Oh, Ibu sudah masuk ya? Saya sudah terima itu, Bu. Texon, kok nggak ada suara? Jadi ibunya. Coba atur suara. Ada suaranya itu. Có punya headset nggak? Headsetku ketinggalan, jadi tapi enak. Sudah ada suara? Coba Ibu ngomong. Kasih musik aja dulu. Nggak usah. Jackson. Kok pesertanya belum ada, Din? Pesertanya belum. Lampunya
Itu Pak Bupati apa tuh? Pak Bupati Morowali apa kabar? Ya, Mas Arif. Apa kabar Pak Bupati? Kabar Ya. baik. Makasih, Mas Arif. Budiman itu harus diajak ke Morowali. Siap, Salam Pak kenal. Budiman. Morowali Baik. Utara, Bang. Di mana nih Halmahera? Morowali Utara, Bang. Oh, Morowali. Ya. Bupati ya. Ya, Bang. Waduh, sukses ya. Makasih, Bang. Mohon bimbingannya. Apa Morowali itu Sulawesi Tenggara ya? Enggak, Bang. Tengah ya? Saya rencana pengen Ya, ke Morowali juga nih, kapan ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah mungkin bulan Juli. Mampir dong, mampir dong. Mampir Ya, Bupati. Bud, beliau tuh bupati termuda loh, Bud. Ya, Pak Delis ini usianya masih sangat muda. Around 40 loh, Bud. Hebat nggak? Wes tuwe, Bu. Wes tuwe, Mbak Riyani. Wes tuwe. Darah segar. Our future leader ini Wah. jangan-jangan ya pastinya. 44 jadi Amin. bupati loh, Bet. Hebat memang. Keluarin aja. Nanti kita bincang-bincangnya yang santai dan saling menguatkan. Di tengah corona ini orang-orang udah pada nggak tahu ini gimana ini. Kondisi ini gimana nggak Pak Bupati? Pak Bupati Delis di Morowali, corona. Ya, sementara ini masih terpantau landai. Alhamdulillah. Mbak Riyani ya, alhamdulillah semoga tetap begitu. Iyalah. Kenapa? Karena memang Morowali sendiri kan sebenarnya juga ini ya. Kenapa deh? Mobilitas masyarakat Sama kelas 2. karena disiplin ya. Jakarta ini Ya. kan kurang disiplin nih. Ini Waktu kemarin pembatasan. ya. Kemarin pembatasan juga orang-orang juga. Nggak tahu ini kayaknya kok masyarakat bawah itu udah sedikit ini ya. Sedikit apa ya. Frustasi gitu loh menghadapi. Tapi kita nggak boleh frustasi ya Bapak Bupati Budiman Ya. dan semuanya, kita tetap harus semangat bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik. Bismillah. Amin. Nah, Enggak, masuk kelas 1 kok. Aku kelas 3 aku. Satu SMP. Satu SMP. Iya. Aku udah TV jam, TV aku. Ya ada satu kopi gelas anak. Nanti aku tahu jam. Aku bisa emang. Ayo. Emang dijak, emang DJ. Abang kau itu mati. Aku main di atas tadi gue. Aku juga pernah main. Oh. Halo, selamat siang Bapak Dr. Andes Edi Langkara, Bapak Bupati Halmahera Tengah. Bisa dimonitor suara saya?
Ibu minta izin Pak Bupati Pak Edi Langkara masih sementara dalam perjalanan, Bu, dari Halmahera Barat Siap, menuju siap. ke Weda. Oh, siap-siap ya Allah, selamat jalan. Nanti kita tunggu ya, jalannya hati-hati dan selalu gembira dalam perjalanan di tengah COVID seperti ini. Baik. Nanti langsung masuk aja ya Mas, saya akan mulai karena beberapa beliau sudah hadir dan beberapa partisipan. Ini langsung stay tune ke YouTube. Ya, Karena baik. memang Nanti kami sampaikan. Siap. Terima kasih. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang yang kita hormati kepada Bapak Delis Julkarson Hehi, Bapak Bupati Morowali yang selalu standby and on time dalam setiap acara yang diundang. Yang kedua adalah selamat siang, apa kabar Morowali? Kabar baik Mas Yani. Ini karena perintah Mas Arif ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bapak Deli. Semoga tetap syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Ya, tetap punya semangat sehingga masyarakat di Morowali akan tetap semangat seperti Bapak Bupatinya. Amin. Terus yang kedua, Bapak Haris pertama, Ketua DPP KNPI. Apakah Bapak Haris sudah stay tune dengan kita? Terus yang ketiga adalah yang tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Budiman Sujatmiko, politisi muda yang sekarang sedang menggarap pembangunan Bukit Algoritma yang ada di Sukabumi. Selamat siang Pak Budiman. Dan yang terakhir adalah pembicara kita adalah Bapak Arif Poywono, politikus muda dari Partai Gerindra. Selamat siang semua, sehat selalu semuanya. Yang saya hormati para pembicara, terima kasih telah hadir di acara webinar Warna Institute. Siang kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial di tengah pandemi corona ini, yaitu tambang untuk rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa tambang untuk rakyat itu identik dengan pertambangan yang sangat minim dengan teknologi ataupun sangat sederhana dalam pengerjaannya atau eksplorasinya. Dan pada siang kali ini kita kedatangan sebuah kehormatan di mana Bapak Deli Julkarson Hehi selaku Bupati Morowali yang daerahnya itu penuh dengan pertambangan baik boksit atau nikel. Selamat siang Bapak Delis. Selamat siang, Marinya nih. Ya, terus yang kedua nanti juga ada Bapak Bupati Halmahera Tengah, Bapak Dr. R.D. Langkara. Tapi saat ini beliau sedang dalam perjalanan. Kita harapkan perjalanannya lancar supaya beliau segera stay tune dengan kita. Yang ketiga adalah pembicaranya Haris Pratama. Beliau adalah selaku Ketua DPP KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan keempat pembicaranya adalah sahabat kita ataupun politikus muda dari PDIP Budiman Sujatmiko yang sekarang sedang betul menggarap isu ataupun sedang merealisasikan Bukit Algoritma yang ada di Sukabumi. Dan pembicara kelima adalah Bapak Arif Poywono, politikus muda dari Partai Gerindra. Tanpa mengurangi rasa hormat, baiklah kita persilakan dulu langsung Bapak Delis Julkarson untuk men-sharekan bagaimana tambang untuk rakyat dan sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mensupport pertambangan untuk rakyat. Silakan Bapak Delis. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati Warna Institute dan seluruh narasumber, senior-senior kami, Mas Arif, Pak Budiman, Bupati Halmahera Tengah, Ketua KNPI untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat yang ada di daerah secara khusus. Pada siang hari ini kita berbicara tentang manfaat tambang untuk rakyat. Nah, secara umum kami ingin menggambarkan bahwa hari ini Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi ketiga investasi terbesar di Indonesia. Sekaligus juga sebagai provinsi dengan peringkat ketiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia setelah Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. 6,26% pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Kemudian target pencapaian investasi melebihi target nasional yang disyaratkan oleh nasional, kita mencapai 130% dari target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tentunya kita semua tahu bahwa kehadiran tambang di sebuah daerah ada harapan positif, ada dampak positif yang diharapkan. Yang pertama tentunya membuka lapangan kerja, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang ada di sekitar tambang. Yang kedua tentunya adalah bisa membuka usaha baru di usaha-usaha pendukung, industri-industri pendukung di daerah-daerah tambang dan lingkar tambang. Yang ketiga tentunya meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga meningkatkan pendapatan nasional tentunya. Tiga harapan ini tentunya yang sangat kita harapkan dengan kehadiran investasi khususnya di sektor pertambangan. Nah, hari ini ada sebuah anomali yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada tiga hal yang kami catat yang kami menganggap ini sebagai sebuah anomali yang tentunya there is something wrong gitu dalam pengelolaan tambang yang ada hari ini. Yaitu yang pertama, angka kemiskinan melandai, tidak mengalami penurunan yang signifikan. Padahal kalau melihat tadi angka jumlah investasi yang masuk dan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata nasional, menempati tiga besar, seharusnya secara wajarnya bahwa angka kemiskinan juga pastinya akan menurun di daerah tersebut. Tapi hari ini angka kemiskinan kita tetap melandai. Sayang data ini saya nggak bisa tampilkan karena ada mungkin ya Mbak, ini bisa saya mau tampilkan PowerPoint-nya sebenarnya Mbak. Mbak Rinjani. Silakan. Kirim aja Bisa Mbak, kirim. ini multiple. Silakan. Settingannya Mbak, settingannya di situ Mbak. Oke, sebentar saya ini kan IP-nya ya. Ya. Ya, saya lanjut aja. Sudah oke. 3 di 2020 naik ke 3,77. Nah, kemudian Gini rasio juga yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Nah, tentunya ini sebuah anomali di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di tengah investasi yang tinggi di daerah sekitar tambang. Nah, pertanyaan besarnya kenapa hal ini terjadi? Kami coba menganalisa secara sederhana apa yang terjadi dengan fenomena ini. Kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kehadiran investasi tambang dan industri pendukung ini tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga yaitu tadi angka pengangguran tidak terserap di sektor tambang dan industri pendukung tambang lainnya yang ada. Yang kedua adalah kurangnya melibatkan UMKM lokal dalam industri tambang sekaligus juga industri pendukung lainnya. Nah, itu. Yang ketiga tentunya juga yang menjadi kendala adalah tidak tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk siap diterima di industri-industri yang masuk. Nah, bagi kami ini persoalan yang harus segera diatasi. Karena
kesenjangan sosial itu bisa menimbulkan persoalan sosial terakhir di belakangan dengan kehadiran industri ini. Yang kedua, yang berikut adalah tidak maksimalnya pendapatan daerah dari sektor ini. Nah, karena itu kami dalam paparan kami beberapa saat yang lalu di Kementerian menyampaikan beberapa para investor khususnya di sektor tambang bahwa harus jelas keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal yang ada. Yang kedua juga harus jelas keberpihakan terhadap UMKM yang ada. Dan juga termasuk Perusda, karena ketika Perusda terlibat dalam industri pertambangan, ketika Perusda terlibat dalam industri pendukung yang lainnya, maka tentunya itu akan meningkatkan pendapatan Ya. Kenapa nih Dino? Dari sumber-sumber lain yang dimungkinkan negara. Nah, kemudian yang berikut adalah tertentu terhadap ya. Yang berikut adalah yang butuh perhatian pemerintah pusat adalah perlunya pemberian dana insentif khusus bagi daerah-daerah yang berkontribusi memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan. Kenapa kami katakan itu? Karena fakta yang ada di Morowali Utara, misalnya contoh hari ini, banyak jalan-jalan infrastruktur yang ada di daerah tambang, ini kondisinya rusak dan rusak berat. Nah, tentunya masyarakat lingkar tambang atau lingkar industri, tentunya tidak mau tahu status jalannya. Apakah ini jalan nasional, apakah ini jalan provinsi, atau apakah ini jalan kabupaten. Yang mereka tahu bahwa kekayaan alamnya itu diangkut, dieksploitasi, tapi kok jalannya masih rusak. Nah, karena itu mengarahkan pemerintah pusat secara khusus untuk jalan-jalan nasional yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah lingkar tambang itu, tolong diberikan perhatian khusus untuk penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Sehingga masyarakat sekitar merasakan manfaat dari kehadiran industri atau investasi yang masuk ini. Kemudian yang berikut adalah perlunya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi investor yang melanggar aturan. Hari ini kami masih diperproses di pengadilan terhadap tagihan pajak dan retribusi kami terhadap investasi tambang yang ada. Nilainya cukup besar. Nah, dan ini sangat merugikan untuk kepentingan daerah. Nah, ini beberapa hal yang bagi kami perlu diseriusi sehingga nantinya kehadiran tambang itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kehadiran tambang dan industri pendukungnya itu benar-benar dirasakan oleh daerah di mana tempat investasi atau lokasi tambang itu ada. Saya pikir itu sementara pengantar dari kami, Mbak Rinjani. Kami mungkin nanti mohon izin jam 2 pamit karena ada pertemuan dengan Dirjen Otda setelah ini. Baik, terima kasih Pak Delis ya. Paparan yang sangat menarik dan nggak apa-apa nanti kalau mau meninggalkan untuk rapat selanjutnya kita berharap rapat itu menghasilkan sesuatu yang bagus untuk masyarakat Morowali pada umumnya dan secara keseluruhan. Nanti kita simpan dulu ternyata bahwa persoalan tambang di Morowali itu kan selama ini tidak ini ya Bapak tidak cukup terlihat di kota, bahwa orang selalu menganggap bahwa tambang yang di Morowali itu adalah tambang yang high teknologi ataupun sesuatunya itu adalah indah, dan ini ternyata juga masalah-masalah infrastruktur jalan dan lain-lain juga menjadi hambatan. Dan yang kedua tadi ada menarik bahwa perkembangan industri tambang di Morowali relatif belum terlalu menyentuh untuk pendapatan masyarakat karena di situ UMKM kurang terlibat dan
belum adanya skill masyarakat lokal yang bisa terserap oleh industri tambang itu, bukan yang sedikit mencuat begitu. Ya. Baiklah, kita simpan dulu. Kita langsung kepada yang di sini, Budiman Sujatmiko. Mungkin Budiman bisa men-sharekan kepada para pendengar di YouTube atau di sini bagaimana tambang untuk rakyat ataupun sejauh mana usaha-usaha kawan Budiman Sujatmiko itu dalam merealisasikan yang namanya Bukit Algoritma. Silakan Pak Budiman. Halo. Maaf Rinjani, bahaya bisa di-share. Saya sudah kirim tadi lewat Arif Poyono. Oke. Ya, silakan. IT tolong di-share makalahnya tentang dari Pak Budiman. Ya. Sip. Terima kasih Pak Bupati yang sudah hadir di sini atas sudah waktunya ngobrol-ngobrol kita dengan Rinjani dan teman-teman. Ya teman-teman, saya bicara tambang untuk rakyat itu menarik apa yang disampaikan Pak Bupati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Bupati itu adalah persoalan klasik. Persoalan klasik di tempat-tempat di mana sumber daya alam mineral itu kaya. Makanya ada ungkapan di kalangan para ahli ya, pemikir dunia. Itu ungkapan dalam bahasa Inggris, the curse of natural resources. Kutukan sumber daya alam. Sebuah negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa itu punya kutukan, biasanya yang paling ekstrem adalah konflik sosial yang tinggi. Sampai pada tingkatan perang saudara. Ya, dan kemudian juga persoalan-persoalan distribusi yang semakin timpang. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu paradigma baru dalam membangun industri pertambangan. Dan proposal saya sederhana, proposal saya yang itu sedang kita kerjakan adalah solusi dan pemberdayaan badan usaha milik desa. Solusinya adalah pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan badan usaha milik desa dengan memanfaatkan dana desa yang ada, memanfaatkan jejaring sosial, memanfaatkan rantai pasok supply chain, dan memanfaatkan teknologi. Bagaimana teknologi rantai pasok supply chain, jejaring sosial, dan unit-unit ekonomi rakyat yang sudah dilegalisasi lewat undang-undang desa, khususnya badan usaha milik desa dan holding badan usaha milik desa untuk terlibat di dalam proses mining activities atau kegiatan penambangan. Nah, bawah lagi mungkin. Kenapa saya katakan ini? Karena itu yang sebenarnya sedang kami lakukan. Bukan cuma di sektor tambang, Pak Bupati, tapi di sektor-sektor lain, di daerah-daerah lain. Kita belum masuk ke Morowali. Kita sudah membuat dan sedang merancang 9 jenis koperasi yang melibatkan masyarakat dan bekerja sama secara strategis dengan badan usaha milik desa dan holding badan usaha milik desa di tiap kabupaten untuk misalnya yang sudah kita lakukan ya, satu di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara ya, kita sudah buat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, yaitu satu koperasi dan badan usaha milik desa untuk aktivitas industri atau bisnis internet dan telekomunikasi. Kedua, koperasi dan badan usaha milik desa, holding badan usaha milik desa untuk kegiatan energi baru dan terbarukan. Koperasi, yang ketiga, koperasi dan kegiatan badan usaha milik desa atau holding badan usaha milik desa di tiap kabupaten untuk kegiatan industri kreatif yang terbagi dalam 16 subsektor industri kreatif, arsitektur, food, segala macam. Kemudian, sektor data pangan, koperasi dan badan usaha milik desa untuk sektor pangan dan data pangan. Kemudian juga untuk yang kita bangun untuk industri kesehatan, industri perumahan, yang tapi ini belum kita bangun, kesehatan, perumahan, transportasi, dan pertambangan.
pendidikan juga. Kita lagi buat 9 koperasi yang mengajak BUMDes se-Indonesia. Kebetulan kami di Bukit Algoritma, kawasan 888 hektar yang sedang kita kelola di Sukabumi, kita menyediakan riset-riset teknologi berkaitan dengan pertambangan, berkaitan dengan internet, energi terbarukan, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, dan sebagainya. Ya, kita bangun lembaga-lembaga riset teknologi, ya, pembiayaan juga bagi anak-anak muda untuk melakukan riset-riset, termasuk riset teknologi pertambangan, nikel misalnya. Nah, kita sebentar lagi akan melakukan MOU, kesepakatan dengan sebuah perusahaan untuk teknologi pengolahan nikel dan, Pak Bupati, mini smelter. Smelter mini yang ditaruh di mulut tambang sehingga bisa diakses oleh rakyat. Jadi smelter itu nanti ya tetap harganya mahal, tentu saja, tapi tidak lagi menjadi monopoli perusahaan-perusahaan tambang besar, tapi menjadi diakses oleh tambang-tambang rakyat. Ya, ini konsep utuhnya ya, kita ingin menciptakan masyarakat Trisakti ABC lah. Alami, asasi, abadi, yang B, masyarakat yang berdana, berdata, berdaya. Ya, macam-macam di tantangannya, dan teknologinya sedang kita kembangkan. Ya, desentralisasi produksi, termasuk desentralisasi smelter, mini smelter yang portable, yang bisa dipindah-pindahkan, ditaruh di mulut tambang-tambang rakyat langsung. Itu bisa diakses oleh rakyat asal tambang rakyat itu bersatu di dalam koperasi atau di dalam holding BUMDes per kabupaten misalnya. Ada berapa desa misalnya di Morowali atau Halmahera Tengah. 100 desa atau 200 desa misalnya, bikin holding BUMDes. Nah, kita nanti kemudian terlibat, yuk sama-sama mengembangkan bisnis teknologi untuk penambangan rakyat. Kalau anggarannya kan bisa dari dana desa, pengembangan dari badan usaha milik desa. Kira-kira begitu, bawah lagi. Nah, bawah lagi mungkin ya alami ya, kita harus kembali ke alam, harus lebih green ya. Harus lebih green. Nah, itu yang kita kembangkan di Bukit Algoritma, teman-teman. Jadi Bukit Algoritma itu adalah tempat industri riset. Jadi industri itu industri riset, bukan industri bikin barang, bukan. Riset. Nanti barangnya kita produksi di Bukit Algoritma yang lain, bukan di Sukabumi. Nah, di Bukit Algoritma Sukabumi khusus untuk riset. Ya. Sebagian sudah dikerjakan mestinya selama 14 tahun untuk pertambangan. Kawasan industri riset dan kawasan riset industri. Risetnya untuk industri, bukan untuk akademik saja. Kira-kira begitu. Bawah lagi, Rinjani. Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Bupati tadi, untuk persoalan-persoalan yang saya tahu bahwa ini banyak melanda. Makanya harus ada distribusi aset dalam bentuk penguatan dan pemberdayaan koperasi dan badan usaha milik desa. Bawah lagi, teman-teman. Next page, halaman berikutnya. Ada kesulitan ya? Nah, artinya gini. Oke, bawah lagi. Ya, terus. Padahal cadangan mineral kita cukup. Waduh. Naik lagi deh. Nggak teratur sekali ininya ya. Jadi, teman-teman, cadangan mineral kita sudah sangat cukup besar loh. Meskipun nanti akan terbatas. Karena itu, sebelum habis dan sebelum menciptakan kemiskinan dan ketimpangan sosial, kita harus lihat dulu bagaimana membuat mentransformasikan perkembangan untuk menopang kehidupan. Kebetulan Pak Bupati, di Bukit Algoritma kita juga menyediakan pembiayaan dan permodalan bagi usaha-usaha tambang yang ramah lingkungan. Kalau nggak ramah lingkungan, tidak. Jadi Bukit Algoritma, selain mengembangkan riset-riset industri, salah satunya pertambangan, yang lainnya adalah kesehatan, pendidikan, pertanian, nelayan, apalagi transportasi, perumahan. Salah satunya yang fokus adalah pertambangan. Nah, kita melakukan pembiayaan itu, pendanaan. Jadi kalau Pak Bupati di Morowali atau Halmahera Tengah ingin memberdayakan koperasi atau BUMDes pertambangan, jika teknologinya bagus, green, portable smelter, dan perencanaan bisnisnya profesional, nanti kita bisa dampingi, kita bisa melakukan pembiayaan pendanaan pertambangan. Ya, Mas, karena kita tahu bahwa aset-aset yang sekarang terjadi kan pertama itu padat modal. Oke, kita sadar. Tapi kalau padat modal kan hanya sedikit orang yang bisa. Nah, gimana konsolidasi sumber daya manusia di desa BUMDes dikonsolidasikan? Nilai tambahnya rendah karena tidak dikelola secara teknologi. Kira-kira begitu. Dan aksesnya eksklusif bagi orang-orang kaya saja.
juga pada teknologi, perlu dukung infrastruktur, perlu peluang berkolaborasi lokal segala macam. Nah, perlunya di sini regulasi pemerintah daerah khususnya pasca tambang itu bagaimana? Perlu menghitung dampak lingkungan dan kolaborasi lokal. Nah, kalau ini semua misalnya Pemda Morowali atau Halem Akhir Tengah bisa memberikan dukungan nih, apalagi ada statement ya dari Pemda ya, melalui Perda atau Perbuk untuk penguatan industri tambang rakyat, koperasi BUMDes atau apapun yang rakyat, dan bersedia melakukan kerjasama investasi untuk inovasi teknologi, kita siapkan. Ya, kita siapkan pendanaan sampai teknologinya. Untuk mini smelter tadi yang portable yang murah bisa diakses oleh rakyat ya. Karenanya kita harus melakukan penghitungan dampak sosial. Bagaimana penghitungan potensi konflik, kolaborasi dan lokal ya segala macam. Nah, jadi ini masalah-masalah ini itu bisa kita persoalan-persoalan dalam kotak hijau itu ada di dalam setiap tahapan dari pertambangan ya. Mulai dari eksplorasinya, rancang pertambangannya, konstruksi pertambangannya, produksi pertambangannya, hulunya, hilirnya, sampai reklamasinya. Nah, kita di Bukit Algoritma dengan gerakan koperasi dan BUMDes yang menjadi bagian dari ekosistem itu, kita coba berdayakan semuanya. Bahwa lagi, teman-teman, ada satu industri PT yang memang sudah melakukan riset yang kerjasama dengan kita, akan ditempatkan di Bukit Algoritma di Sukabumi yang kebetulan saya pimpin, itu 80% nikel kandungan rendah itu justru akan kita manfaatkan. Selama ini itu yang dianggap sampah. Itu dianggap bukan yang bagian itu, karena bahasa mereka gali yang lebih dalam lagi. Kita justru teknologinya ada yang 80% nikel, yang tidak terlalu dalam. Tapi justru kita punya teknologi untuk mencari material-material baru. Scandium, rare earth, segala macam, yang kemudian bisa diolah, ya Pak Bupati, sehingga nanti zero waste, tidak ada residu, nol residunya. Karena semua sisa, semua sampahnya punya nilai ekonomi yang tinggi. Dan teknologinya kita kembangkan, sebenarnya dari riset selama 14 tahun, dan TKDN-nya 100% Indonesia. Hasil risetnya 100% anak Indonesia. Ya, itu yang kita konsolidasikan. Nah, bagaimana akses atas teknologi ini dan akses atas permodal ini bisa diakses oleh tambang-tambang rakyat. Nah, maka itu kalau ada Bupati Morowali, Bupati Halem Akhir Tengah, atau Bupati manapun se-Indonesia punya niat baik untuk membantu tambang rakyat, ramah lingkungan, ya kalau saya sih boleh, ayo kita bangun koperasi, kita bangun BUMDes, kita sediakan teknologi dan kita bantu permodalannya, Pak. Permodalannya. Kira-kira gitu. Dan lama-lama biar Pak Bupati juga mau ada acara lagi, saya juga ada acara lagi Pak Bupati, ya. Mudah-mudahan itu. Nanti bisa Pak Bupati sambung dengan Mbak Rinjani lewat saya, ya. Bisa kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jerry Lau. Ikut juga Jerry Lau. Iya. Ini Jerry Lau nih absen terus nih acara-acara penting nih, nggak pernah datang. Yang penting nganu. Iya. Oke, siap. Siap. Hebat Bukit Algoritma. Nah, ini bukan berarti untuk Morowali saja, untuk kabupaten-kabupaten ada pertambangan apapun, tapi terutama nikel, tapi apapun bisa. Bukan cuma nikel, emas, segala macam, kita bantu pembiayanya, tapi green mining. Zero waste, kira-kira gitu. Kasih. Siap. Ya. Budiman, semoga pertemuan yang sesingkat ini bisa menjadi golden bridge antara Budiman dengan Bapak Bupati Delis, dengan Bapak Bupati Edi Langkara, untuk meng-create agar kedepannya tambang itu betul-betul efisien dan efektif untuk rakyat. Kita bersinergi bersama dalam rangka ini. Ya, green based on-nya, ya kan? Ramah lingkungan kalau tahun 80-an dulu. Nah, sekarang kita panggil dulu Bapak Dr. Ades Edi Langkara, masih Pak Bupati sudah datang. Atau belum? Bapak Bupati sudah datang? Oke, masih dalam perjalanan karena juga relatif perjalanannya tidak seperti di Jawa yang jalannya relatif mulus. Kita langsung berikan aja kepada Bapak Aripo Yuwono selaku politikus muda dari Partai Gerindra. Silakan Pak Poyu untuk men-sharekan, syukur-syukur bisa menjahit
antara kepentingan ataupun apa ya, golden bridge dari Pak Delis, dari Pak Budiman, dan Pak Poyonyo sendiri juga bisa merangkai untuk merekrut itu tadi semuanya. Silakan. Selamat siang semuanya. Kedengeran ya? Dengeran. Sangat kedengaran. Jadi kalau mendengarkan tadi paparan dari Pak Bupati, sedih saya lihat bahwa tambang kita banyak keluar dari bumi Indonesia, tapi masyarakat tidak sejahtera. Yang saya takutin itu nanti kayak Afrika. Tapi ide besar Mas Budiman Sujatmiko ini juga menjadi sebuah air yang dingin di tengah-tengah kegersangan bangsa ini terhadap masalah tambang. Karena kalau sudah ditambang biasanya lingkungan itu menjadi gersang. Tetapi saya melihat ya dari beberapa jejak digital ya, bahwa Menteri Energi yang saat ini, Menteri Sumber Daya Energi saat ini yaitu Pak Arifin Tasrif itu sudah punya sebuah kredo ya, bagaimana dia merubah usaha-usaha pertambangan di Indonesia ini bisa lebih ramah lingkungan dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi terima kasih kita kepada Pak Menteri ya, bahwasanya Pak Menteri sudah punya komitmen besar untuk hal ini. Ya. Jadi memang Indonesia itu diwarisi oleh mineral-mineral yang sangat kaya sekali yang ada di Indonesia. Mau itu emas, mau itu nikel, mau itu batu bara, mau itu besi, mau itu uranium, semua ada. Ya. Tapi persoalannya hari ini adalah bahwa usaha-usaha pertambangan hari ini lebih banyak dikuasai oleh asing atau oleh oligarki-oligarki yang ada di Indonesia. Harapan saya ke depan bahwa pemerintahan Pak Joko Widodo ini secara politik bisa lebih berpihak kepada masyarakat, artinya masyarakat kecil di sekitar pertambangan. Artinya pertambangan yang ada di daerah-daerah Indonesia ini harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, jangan sampai nanti di daerah pertambangan yang kaya masyarakatnya bodoh, ya kan? Atau masyarakatnya keleleran, masyarakatnya miskin atau terdepak dari daerah situ. Saya rasa ide dari Mas Budiman tentang Bukit Algoritma inilah yang bisa menjadi sebuah wacana baru ya, bagaimana nanti pertambangan itu bisa memberikan sebuah kesejahteraan. Jadi Pak Bupati saya rasa bisa belajar dan ESDM juga bisa mungkin kolaborasi dengan ide-idenya Mas Budiman ya, karena Mas Budiman kelihatannya mengutamakan pertambangan itu ke arah UMKM ya, artinya kepada usaha-usaha rakyat ya, yang selama ini memang masyarakat di sekitar tambang itu tidak sejahtera. Kalau kita lihat misalnya di bumi Papua, coba saja lihat tingkat IPM-nya selalu rendah, padahal di sana tambang terbesar ada di Papua. Sedih saya, jangan sampai nanti kayak di Afrika. Ya. Di Afrika itu dulu ada lelucon, jadi datanglah ini para penambang dari luar negeri ke Afrika, mengajarkan doa-doa kepada orang Afrika. Jadi kalau kamu berdoa, tutup matamu kira-kira 2 jam. Nah, begitu ditutup matanya, hilang semua itu tambangnya. Ya, jangan sampai seperti itu di Indonesia. Ya, artinya tambang di Indonesia itu harus dapat memberikan manfaat bagi negara, bagi masyarakat, ya, kesejahteraan yang paling penting, pembangunan manusianya yang paling penting. Ya, tetapi sesuai dengan komitmen dari Pak Menteri ESDM, Pak Arifin Tasrif, ya bahwasanya juga ada hal-hal yang disorot oleh beliau, yaitu bahwasanya
industri pertambangan, kerusakan pada industri ketambangan itu nilainya itu lebih besar dibandingkan kerusakan daripada lingkungan yang dialami oleh daerah pertambangan. Nah, belum lagi kita bicara tentang dampak ke masyarakatnya, kesejahteraannya, yang sampai hari ini tadi saya sedih mendengar paparan dari Pak Bupati Morowali Utara. Ya, saya harap Pak Bupati bisa mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan lokal ya yang bisa nantinya memberikan kemajuan bagi masyarakat dengan adanya usaha tambang. Jadi saya sangat senang Pak Bupati sangat care dengan masalah itu. Saya rasa seperti itu dulu, dan Mas Budiman jangan pernah lelah untuk terus berkarya bagi bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan ide-ide besarnya Mas Budiman. Saya rasa seperti itu Mbak Rinjani. Terima kasih. Terima kasih Pak Poyono. Makin nampak bahwa dari ketika pembicara tadi masing-masing saling mendukung dan ingin saling bahwa pertambangan itu akan lebih bermanfaat kepada rakyat secara umum dan berbasis kepada keamanan lingkungan juga. Tadi kalau nggak salah Pak Delis mau undur diri karena rapat. Nah, mungkin sebelum undur diri tanpa mengurangi rasa hormat, kita mohon rekomendasi Bapak Delis, karena Bapak sendiri kan selaku pemangku kepentingan, Bapak juga harus mengakomodir juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar tambang. Saya rasa melalui forum ini sebelum undur diri silakan rekomendasi dari tambang untuk rakyat itu seperti apa. Silakan Bapak. Halo. Bapak Delis. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, jadi secara prinsip apa yang disampaikan oleh Mas Budiman dan Mas Arief itu sangat tepat. Itu adalah solusi terbaik untuk mengatasi kesenjangan dan dampak yang ada yang tadi kami telah paparkan, yaitu bagaimana industri pertambangan hari ini tidak bisa menyelesaikan persoalan utama yang ada, tidak mensejahterakan masyarakat, tidak menurunkan angka kemiskinan, tidak menurunkan angka Gini rasio. Nah, ini semua yang perlu diperbaiki. Nah, tentunya apa yang telah disampaikan oleh Mas Budiman dan Mas Arief tadi, saya pikir sebagai solusi terbaik. Bagaimana melibatkan BUMDes, melibatkan Perusda, melibatkan masyarakat, koperasi, untuk terlibat aktif dalam industri pertambangan serta industri-industri pendukung yang lainnya. Kita tidak melarang investasi yang masuk. Kita akan buka karpet merah untuk investasi yang masuk. Tapi tentunya pelibatan sebesar-besarnya masyarakat itu akan sangat membantu sehingga dampak multiplier efek dari pertambangan sendiri akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata. Nah, pelibatan BUMDes tadi, pelibatan koperasi dan Perusda itu solusi terbaik. Betul, sebagai bagian daripada cost sharing dari industri-industri besar, investasi-investasi besar yang masuk ke daerah. Nah, harapan kami regulasi di tingkat pusat nantinya akan memasukkan itu, mensyaratkan investasi besar yang masuk, PEMA yang masuk, untuk mengalokasikan sekian persen untuk keterlibatan koperasi, BUMDes, dan Perusda di sektor pertambangan secara langsung maupun industri pendukung yang lain. Saya pikir itu, dan yang kedua komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertambangan yang ramah lingkungan, energi terbarukan, ini harus betul-betul bisa diterapkan dengan baik di daerah. Karena dampak polusi ini cukup sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah lingkar tambang. Saya pikir ini closing statement dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Warna Institute. Terima kasih banyak Mas Arief, Mas Budiman untuk ide-ide kreatif yang luar biasa. Bupati Halmahera Tengah, senior saya, dan tentunya seluruh peserta webinar yang kami hormati. Terima kasih banyak untuk perhatiannya untuk rakyat Indonesia, untuk daerah-daerah sumber tambang yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.
Om Waalaikumsalam Santi warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nanti Mas Budiman, Mas Arif, saya minta kontak lewat Pak Rijani ya. Ya, Biar siap. bisa kopi Siap, dalam. siap. Nanti akan kita Ya, kasih ya. Ya, Bapak Saya Juli, Delis, kita ucapkan saya terima Juli ke Sulawesi kasih. Tengah. Pak Tetap Bupati, saya semangat. Juli ke Sulawesi Siap. Tengah. Saya Juli ke Sulawesi Monggo ke Tengah, saya Morowali Juli. Utara, Mas. Saya mampir Morowali bisa Utara mampir kita tunggu, sana. Mas. Ya, Ya. siap. Saya minta kontak Kasih nanti ya. ya. Semangat. Nanti ya. Izin lift. Ya, tetap semangat dan semoga Allah selalu memberkati setiap langkah Bapak Delis dalam menyejahterakan masyarakat Morawali. Terima kasih atas Amin, amin, kehadirannya. amin. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya untuk mengerucut lagi Siap, untuk siap, antara siap, Mas siap. Budiman, Pak Poyu dan Bapak Delis. Terima kasih Bapak. Salam Siap. untuk rakyat dan salam untuk masyarakat tambang di sekitar kita. Baik, makasih, makasih. Baiklah, kawan-kawan, kita tunggu dulu kehadiran Bapak Dr. Adus Edi Langkara. Halo, nampaknya belum tersambung. Kita mencoba menghubungi Saudara Haris Pertama, Ketua DPP KNPI. Belum juga. Dan mungkin kita akan sharing dengan para narasumber, mumpung di sini ada Bapak Budiman, ada Bapak Poyu, mungkin bisa saling sambung informasi. Tadi seperti sudah dikatakan bahwa Bukit Algoritma yang ada di Sukabumi itu adalah merupakan central of research dari indikator-indikator yang ingin dicapai. Mungkin akan ada yang mau ditanyakan oleh dari peserta webinar kepada Saudara Budiman atau kepada ini Bapak Poyu. Silahkan. Sambil kita menunggu kehadiran dari Bapak Dr. Andes Edi Langkara, karena seperti kita ketahui bahwa teknologi komunikasi sangat mudah untuk diakses di Jawa, tapi tidak untuk di luar Jawa. Mari untuk itu kita harus agak sedikit sabar dalam mengakses ataupun menunggu Bapak Dr. Andes Edi Langkara. Silakan peserta webinar. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ya siapa tahu dari forum ini nanti justru muncul gagasan adanya mutual respect kerjasama yang berkelanjutan di antara PT Algoritma ataupun Bukit Algoritma yang dikelola oleh Budiman dengan kawan-kawan yang tadi sudah mendengar paparan-paparan yang dilakukan oleh kawan kita Budiman Sujatmiko. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Ini kenapa ya semua peserta kok lemes? Apakah ini juga pengaruh dari gelombang COVID gelombang kedua? Iya, bahkan beberapa teman mengatakan, Rin, saya tuh sekarang dengarkan lagu itu udah nggak syahdu lagi, Rin. COVID gelombang kedua, COVID jenis Delta ini membuat pertahanan saya terhadap sesuatu hobi saya itu menjadi runtuh katanya. Apakah itu juga berlaku bagi semuanya? Kayaknya lemes semuanya. Butuh suplai jamu dari Mas Arif Poyu ini. Mungkin Pak Jerry ada yang mau disampaikan? Oke, siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada senior-seniorku, Mas Arif, Mas Budiman, Pak Bupati, dan Ibu Rijani. Baru 2 minggu ini saya dapat informasi dari investor saya dari China khususnya. Dia agendanya adalah ingin membantu memperdalam alur sungai-sungai seluruh Indonesia. Ya, pengurukan. Karena kebanyakan sekarang sungai-sungai kita sudah terlalu dangkal hingga mengakibatkan banjir. Nah, kita di sini bisa berkolaborasi dengan mereka gratis, free, dikeruk,
Itu kan selain ada tanah, pasir, dan sampah-sampah itu dikeruk, diambil semua. Nanti tujuannya nanti ketika sudah penuh itu akan dibuangnya ke daerah Cina. Nah, di sini kami perlu dukungan khususnya dari KLH, itu kan terkait dengan limbah. Tapi ini juga untuk membantu di daerah-daerah yang tinggal di pesisir sungai untuk mengantisipasi banjir. Saya mohon bantuan dari Pak Budiman dan Pak Arief Poyu. Kira-kira ada solusi bagaimana, mohon arahan. Terima kasih. Jerry, lu tidak butuh arahan. Dia bisa bekerja tanpa arahan. Saya siapapun. Merendah, gaya merendah, Jin. Ya, Sebenarnya Pak Arif ini kalau bisa ngomongnya cuma di Hotel Borobudur sama saya. Di sini nggak mau deh. Coba kita stay tune dulu dengan Bapak Dr. Andes Edi Langkara. Siap. Bapak sudah bisa on air. Mas saya mie ayam ya. Hah? Mie ayam ini biasa apa biasa? Mie ayam pakai bakso. Kalau Bupati belum ada, Bu. Dua aja dua. Ini sudah mulai masuk nih. Hah? Pak Bupati masih dalam perjalanan, Bu. Sama ini ya. Sekitar 15 menit lagi mungkin baru sampai. ya, mungkin kawan Budiman bisa ini menjawab tadi yang Mas Jerry tadi. Di bakso deh. Pepin kemana? Halo? Ya, intinya apapun investasi asal tidak merusak lingkungan dan membawa kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya ya kita sambut ya. Kita sambut, bahkan bukan cuma di level kabupaten, di level desa juga segala macam. Saya pikir asal memberikan kesempatan bagi orang desa untuk mengakses dari pendapatan ekonomi dan kemudian proses learning, belajar bersama. Saya pikir nggak ada masalah, ya apa yang disampaikan oleh Pak Jerry Kumeli, gitu. Mas ada tempe gitu kan? Ya, tidak. Ngomong Begitu. untuk tambahan tempe goreng ini ya. Ya. Atau mungkin itu tadi aku lihat sih ini ada Mas Safudin Muhammad, mungkin Mahmud ada yang mau ditanyakan, ada juga Febri Permana, ada juga Bapak Habli ataupun Mas Permen Jahe. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Budiman atau Mas Aura Talia. Oh iya. Silakan. Mumpung ada Mas Budiman, ntar lagi Mas Budimannya udah harus cabut karena ada sesuatu hal yang sangat mendesak untuk dikerjakan. Silakan. Oh, Saudara Hikmat Subiana Dinata ada yang mau disampaikan? Tadi saya lihat menulis bahwa tambang bla 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 bla. Silakan. Tambang. Alah. Tambang. Bukit algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya mungkin kalau dari saya cuma satu saja. Bagaimana kita merubah pola pikir kita yang tadinya hanya sebagai objek, harusnya kita bisa merubah pola pikir kita tidak hanya sebagai objek, tapi juga menjadi subjek, supaya kita bisa lebih terbuka, bisa lebih merdeka dalam berpikir. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Kawan Budiman, itu tadi ada statement dari Hikmat, bagaimana kalau kita kaitkan dengan bukit algoritma yang tadi sudah diinikan kan, sudah dipresentasikan bagaimana pembangunannya, risetnya, bahkan menyediakan rekomendasi soal permodalan untuk UMKM, bahwa sepertinya juga akan kembali menjadi sebenarnya menjadi objek. Jadi subjek itu apa sih? Menjadi objek itu artinya kita melakukan sesuatu tanpa kehendak kita, tanpa ide kita, tanpa independensi.
tanpa inisiatif kita. Itu artinya kita menjadi objek. Kita hanya ketempatan orang pesta di tempat kita. Kita sendiri hanya sekedar jadi cuci piring. Itu objek. Nah, sekarang bagaimana jadi subjek adalah silakan orang boleh berpesta di tempat kita, tapi kita ikut dalam pesta itu. Bahkan ikut menjadi event organizer pesta itu. Kira-kira begitu. Ya. Artinya menjadi subjek itu artinya kita cukup layak, cukup mampu, cukup dihargai untuk sebentar saya lagi memberdayakan kegiatan ekonomi tadi itu. Jadi saya pikir makanya solusi adalah penguatan koperasi dan badan usaha milik desa yang kemudian saling berjejaring, interaksi dengan teknologi dan interaksi dengan permodalan. Saya kira itu menjadi subjek konkret, ukuran-ukuran menjadi subjek itu. Begitu Rinjani ya. Konkret supaya karena kemiskinan rakyat juga konkret, problem lingkungan juga konkret, maka solusinya konkret, bukan sekedar dengan cara tiktokan atau sekedar prank-prankan, bukan ya? Enggak, konkret ya, konkret, problem konkret, solusi konkret, ya, bukan sekedar Instagraman, konkret di lapangan, permodalan, teknologi dan jejaring sosial. Saya kira itu, ya, itu solusi itu yang wajib dilakukan. Kecuali kalau kita menjadikan kemiskinan rakyatnya sekedar untuk tontonan saja. Hanya untuk romantisme seolah biar kita dibutuhin. Enggak. Ya, kita tuh butuh rakyat itu sejahtera. Kita nggak butuh rakyat miskin untuk sekedar kita bisa terus-menerus jadi pahlawan. Capek lah ya. Kalau sekedar kemiskinan rakyat hanya untuk menjadikan panggung terus-menerus bagi lahirnya pahlawan-pahlawan baru yang sebenarnya udah nggak dibutuhin lagi ya. Karena bangsa dan komunitas yang paling menyedihkan adalah bangsa yang terus-menerus butuh pahlawan. Artinya bangsa yang butuh terus-menerus butuh ditolong terus-menerus. Enggak. Kita harus membuat rakyat bisa menolong dirinya sendiri. Tapi kita mulai dengan apa yang bisa kita mulai. Saya kira itu. Iya. Budiman, tahan dulu, jangan pergi karena Bapak Bupati sebentar lagi sudah akan ini. Siapa tahu nanti ke depan bisa menjadi simbiosis mutualisme antara Budiman dengan Bapak Edi Langkara. Sabar dulu, Bu. Tahan diri dulu, jangan kemana-mana. Kita panggil. Halo, Bapak Dr. Andes Edi Langkara. Lagi dalam perjalanan ya. Karena memang juga faktor internet di luar Jawa. Orang XL aja waktu di Papua nggak ada sinyal kok. Nah, kita juga buat kooperasi di berbagai daerah perbatasan untuk penguatan internet desa-desa juga. Itu menarik sekali, Bu. Multi-koridor sistem ya kan. Multi-koridor sistem Anda koperasi. Wah, itu sesuai dengan cita-cita Bapak ini. Halo Bapak. Belum Pak Arif. Pak Bupatinya tadi lagi prepare tempatnya. Nah itu masih kosong itu. Tadi ajudannya sudah menginformasikan. Saya bisa bicara. Silakan Pak Arif. Mungkin mau menambahin sambil menunggu Bapak Bupati 5 menit atau 10 menit lagi. Silakan Pak Arif Poyu. Tadi menarik pertanyaan dari peserta ya tentang objek. Jadi kita selama ini memang menjadi objek. Hanya bahan-bahan baku tambang saja yang keluar dari Indonesia tanpa menjadi sebuah produk akhir. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Ya, artinya misalnya nikel. Apa yang dihasilkan dari nikel produknya? Ada nggak pabrik turunannya dari nikel di Indonesia? Ini yang harus dipikirkan. Ya, artinya harus ada kolaborasi juga antara industri pertambangan dengan industri manufacturing di Indonesia. Ya. Ini penting karena kalau hanya mengandalkan galian si Devi itu nggak bisa bertahan juga sama orang ya, sama baby berantem. Tapi bagaimana jadi berantem? Menghasilkan industri uang kayak sama Rinjani juga baku tambang. Ya, jadi tambang untuk kesejahteraan jadi sangat jelas. Apalagi sekali lagi bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri SDM punya komitmen besar untuk menjadikan usaha tambang di Indonesia ini memberikan kesejahteraan yang meningkat bagi masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Ya, artinya credo dari menteri ini sangat jelas
Gitu loh. Jadi bagaimana pelaku-pelaku usaha di Indonesia ini menyambut kredo dari Pak Menteri SDM itu untuk meng-create sebuah usaha atau industri yang dari bahan baku tambang itu menghasilkan sebuah barang. Begitu loh Mbak Rin. Ya, baik. Halo Pak Bupati. Terus ada tambahan lagi Mas Arief? Ya saya rasa ini semua dari keinginan semuanya ya. Ya karena memang saya pelajari dari internet barusan bahwa banyak kegagalan negara-negara berkembang yang kaya raya dengan tambang, ya kan, pengolahannya salah, ya kan, terus banyak koruptif, ya, akhirnya rakyatnya jadi miskin, ya. Ini juga sudah terjadi pada diri kita, yaitu pada negara kita sendiri, misalnya tentang tambang minyak bumi, ya kan, tambang minyak bumi itu. Hari ini kita kan jadi importir, dulu kita jadi eksportir. Berpuluh-puluh tahun kita jadi eksportir, sekarang jadi importir. Karena apa? Karena ada kesalahan kelola, ada kesalahan mengelola minyak kita itu lebih ekonomis, atau kita membangun turunannya tidak, ya kan, kita hanya mengirimnya dulu itu minyak mentah. Nah akhirnya sekarang kita jadi importir minyak, dulu kita jadi eksportir. Ini baru satu jenis tambang. Jangan sampai tambang-tambang lain nanti kita impor karena di tempat kita sudah habis. Jadi mulailah hari ini, apalagi Pak Menteri SDM ini sudah membuka lebar pintu-pintu untuk membuat pertambangan menuju kesejahteraan. Ya, udah ada satu contohnya kan, bahwasanya minyak bumi kita ini berkurang, tidak mencukupi dengan pertambahan penduduk Indonesia. Akhirnya kita impor. Padahal Malaysia itu belajar dari kita. Pertamina kok tidak bisa, misalnya seperti apa itu perusahaan dari Malaysia yang terkenal itu? Petronas. Ya kan? Petronas bisa mempunyai kilang-kilang minyak di negara lain. Nah, kita pencanangan refinery oleh Pak Jokowi 5 hari ini belum terlaksana oleh Pertamina. Jadi kita perlu mereverse ke belakang, ya kan, bahwa salah satu bentuk atau jenis tambang Indonesia sudah tidak mencukupi untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang dulunya kita ekspor, sekarang kita impor. Nah, jangan sampai tambang-tambang lain seperti ini. Yang pasti kalau dengan impor artinya kita bergantung, dari sisi pertahanan juga bahaya, ya kan? Dari sisi keuangan atau fiskal atau nantinya devisa juga sangat berbahaya. Artinya ini menjadi catatan besar bagi kita semua. Jangan sampai tambang nanti justru membuat kerusakan lingkungan, dibayar mahal, tidak memberikan masyarakat kesejahteraan, tetapi kesejahteraan bagi masyarakat lain. Karena ketika kita mengimpor nikel ke sana, ke Cina atau kemana, maka kita memberikan lapangan kerja kepada negara itu, karena mereka diolah menjadi bahan turunan. Nah, saya harap Pak Budiman, Mas Budiman, bukit algoritma yang dicanangkan oleh Mas Budiman ini bisa merubah semuanya. Kita menjadi subjek. Seperti itu saja Mbak Rin. Baik, ya terima kasih. Coba kita sebelum nanti kita gandeng-gandengkan supaya nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan. Coba kita panggil dulu Pak Bupatinya. Halo Bapak Edi Langkara. Halo. Nyampe Bu. Pak Bupati belum nyampe. Sekitar 5 menit lagi mungkin. Baik, siap. Terima kasih. Ya. Budiman, mungkin Budiman bisa menceritakan ataupun mengelaborate lagi tentang apa tadi koperasi yang akan dibuat oleh Bukit Algoritma ataupun Bukit Algoritma sebagai Central of Research gitu loh, mengingat juga badan riset kita juga sudah dibubarkan kan Budiman. Mungkin Budiman bisa sharing atau mungkin juga bagaimana Budiman mengantisipasi supaya nanti industri ataupun tambang-tambang yang ada di Indonesia itu tidak seperti di Botswana gitu loh.
di negara Afrika tuh Botswana itu terkenal dengan berliannya. Tapi sementara kalau pasar berlian orang pasti datang ke Belgium gitu loh. Padahal Belgium itu kan hanya marketer aja kan, Budiman lama lah tinggal di Eropa, bahwa Belgium itu tidak mempunyai sumber tambang, tapi suka atau tidak suka perdagangan berlian itu pusatnya di Belgium, di Aplat, kota kecil di Belgium itu. Begitu Budiman. Mungkin bisa diceritakan apa yang akan dilakukan, maksudnya gini loh, langkah-langkah apa untuk mengantisipasi bahwa daerah tambang itu jangan sampai seperti Botswana gitu loh. Masyarakatnya itu tidak bisa menikmati dari itunya, hasil yang dihasilkan dari tambang itu sendiri. Gitu. Ya, Halo? saya jawab ya. Ya, silakan. Sambil nunggu Kenapa Pak Bupati. Belgium bisa seperti itu? Kenapa Singapura bisa seperti itu padahal tidak ada hutan, tidak ada tambang, tidak ada sungai besar, tidak ada gunung, ya? Kenapa bisa mereka kaya? Sementara negara seperti Botswana, Afrika, Indonesia, ya seperti ini saja. Kenapa? Karena kita belum berinvestasi kepada kualitas sumber daya manusia. Belgia, Singapura, Estonia, negara-negara kecil itu kenapa maju? Jepang, pada sumber daya alamnya sedikit. Karena yang mereka eksplorasi bukan alam. Yang mereka eksplorasi adalah otak mereka. Ya, otak mereka. Kualitas sumber daya manusia pada otaknya. Karenanya, kalau negara sesubur dan sesubur Indonesia, dengan keanekaragaman flora dan fauna, darat dan laut yang terkaya, nomor 1 di dunia, bisa dihuni oleh 270 juta manusia yang terhimpun atau terbagi ke dalam 700 suku dan pengguna bahasa daerah. Itu dieksplorasi otaknya, dioptimalisasi otaknya, pendidikannya, ya, belajar critical thinking sejak awal, belajar berpikir analitis sejak awal, bahkan sekarang juga harus belajar berpikir komputasional sejak awal. Bayangkan, ada 100 juta anak muda Indonesia hari ini yang cara berpikirnya itu benar. Cara berpikirnya logis, ya. Kemudian punya empati, kritis, punya imajinasi dan punya inovasi. Bayangkan, orang-orang dengan kualitas seperti itu, khususnya anak muda, tinggal di negara dengan keanekaragaman flora-fauna terkaya nomor 1 di dunia untuk darat dan laut. Bayangkan, akan keren nggak? Nah, karena itu, apa yang coba kami bangun di Bukit Algoritma adalah untuk memberikan tempat bermain bagi anak-anak muda, ya nggak cuma anak muda juga, boleh yang lain, orang-orang Indonesia, untuk mengembangkan sumber daya manusia itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang terbaru, berhubungan dan berkolaborasi mengembangkan teknologi-teknologi yang terbaru untuk industri perikanan maupun pertambangan, maupun pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, di Indonesia ini nampaknya sudah ada, tapi hanya berhenti di riset. Kita ingin ini berimplikasi kepada dunia bisnis, dunia industri. Makanya kita sebut itu sebagai kawasan riset industri, bukan riset akademis, dan kawasan industri riset. Yang diindustrikan adalah hasil riset. Nah, ini harus ada. Nah, kami bangun di Sukabumi itu bukan cuma berdiri di Sukabumi. Kita ingin bangun di daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk Morowali, Halmahera Tengah, atau apapun, semacam bukit algoritma kecil yang kita bangun di desa-desa. Kira-kira begitu. Jadi, tidak ada jalan lain kecuali itu. Kita bangun bukit algoritma kecil di Morowali, Halmahera Tengah, agar kontak dan koneksi antara desa-desa di Morowali pertambangan dengan pusat-pusat teknologi juga kuat. Kita lagi juga mengembangkan investasi untuk energi baru dan terbarukan di Kalimantan Barat.
Nah, kita ingin bangun juga di Morowali, kita ingin bangun juga, kita bangun bukit algoritma kecil di Kalimantan Barat. Bukan cuma di Sukabumi. Keliru kalau kita nganggap itu hanya di Sukabumi. Fokusnya pada energi baru dan terbarukan. Kalau di Sukabumi itu semuanya ada energi baru terbarukan, ada pertambangan, ada artificial intelligence, ada bioteknologi, ada nanoteknologi, ada studi metalurgi, studi manufacturing, ya macam-macam kalau di Sukabumi. Nah, kalau ke daerah-daerah tergantung dari kekuatan masing-masing potensi daerahnya. Kalimantan Barat energi baru dan terbarukan. Mungkin di Sulawesi Tengah inovasi-inovasi berkaitan dengan pertambangan yang green, ya, yang zero waste, ya, dan kemudian pelembagaan usaha-usaha pertambangan yang lebih aksesibel oleh rakyat. Kira-kira begitu, Rinjani, yang sedang kita lakukan. Mungkin bisa saya tambahkan. Silakan, Pak. Bisa saya tambahkan, Silakan. Pak Rinjani. Silakan. Ya. Mungkin kita harus belajar memperbaiki tata kelola dan tata niaga. Jadi dari sisi pertambangan untuk tata kelola dan tata niaganya itu sangat-sangat lemah. Di era sekarang persaingan sangat ketat, terus kemajuan teknologi sangat ketat, teknologi informasi juga sangat ketat. Jadi kita harus merubah tata kelola dan tata niaga sehingga sumber-sumber kebocoran itu tertutup. Nah, ini mungkin kalau dengan demikian ditambah dengan tadi Budiman katakan bahwa sumber daya manusianya itu harus dikembangkan ke arah yang lebih baik, pemikiran positif. Nah, ini Indonesia ke depan menjadi penjurunya dunia. Mungkin demikian, Bu Rinjani. Ya, oke. Terima kasih. Budiman, itu tadi tambahan dari peserta yang namanya Hikmat. Semoga juga tambahan tadi bisa menjadi agenda juga untuk lebih mempertajam bukit algoritma di daerah-daerah. Sangat menarik, Bet, ketika kau mengatakan bahwa bukit algoritma di daerah nanti diupayakan disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri. Jadi mungkin dari situ kan ada semacam cita-cita pembangunan di mana strategi bottom up kan akan dilakukan. Jadi tetap semangat Budiman dalam meng-create dan orang bilang meng-create dan mengembangkan ide-ide untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Sebentar Budiman, tahan dulu. Kita panggil Bapak Bupatinya. Halo Bapak Bupati. Halo Bapak Bupati. Oh ya. Sudah nyampe Bu, cuma masih persiapan masuk ke ruangan ini Bu. Siap. Kita tunggu ya Mas. Oke, sambil menunggu mungkin kita saling melihat-lihat siapakah di antara kita para peserta yang ada di sini. Nanti kalau misalnya perlu follow up dari Budiman, silahkan jangan segan-segan kontak saya, nanti akan saya berikan pertanyaannya ataupun nanti kita fasilitasi. Bintang tamu masalahnya ini, bintang tamu utama yang ditunggu-tunggu gitu loh. Rising star. Budiman juga rising star loh. Karena daerah Halteng itu paling banyak tambangnya dan paling kaya gitu. Jadi kita harus dengar apa kata Pak Bupati ini tentang bagaimana tambang di daerah dia itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya, kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan yang saya dengar ya di sana tuh sekolah nggak bayar loh sama kesehatan loh, rumah sakit sepanjang dipimpin Pak Edi Langkara ini. Jadi penting kita dengarkan. Jadi penting kita dengarkan ini. Harusnya pendidikan itu berbasis lokal ya. Perlu juga ditambahkan nanti pendidikan di bidang pertambangan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nah ini pendidikan ini harus kita kembangkan ke arah yang tepat guna dan tepat sasaran.
sehingga nantinya daerah itu bisa maju sesuai potensi yang ada. Mungkin itu tambahan saya. Ya, sip. Note ya, Mas Ikmat. Tadi yang ini rekomendasi-rekomendasi itu saya catat nanti untuk kita sharekan lagi, ataupun nanti ke depan kita membuat diskusi yang lebih mengerucut. Sebentar ya, kita tunggu Pak itu. Tunggu Pak Edi Langkara, rising star-nya katanya. Semuanya di sini juga rising star, tapi karena kita di sini tidak punya tambang ya, kita harus sedikit sabar. Mas Jerry itu penambang itu. Ya. Dia low profile, high profit. Biasanya. Mas Jerry tukang nambang gitu. Iya. M21 ya, Kampung Melayu Senen. Nah itu dia. Tambangnya tambang berlian. Iya. Saya pergi terus itu, ke luar negeri, ke Cina terus. Iya. Kebagian dinas yang negara komunis, kayak mau diapain lagi, Bos? Makanan enak di China itu, Mas. Aku pernah beberapa kali ke sana. Iya. Dia Chiangkuai loh, hati-hati loh. Hah? Dia Chiangkuai. Oh iya toh. Saya ke Cina, saya ke Cina selalu bawa jamunya Mas Poyu itu. Mantap ya. Mantap. Kuat Promosiin kerja ya. tolak miskin. Sharing ya. Udah dipromosiin nih jamunya. Oh, itu obat loh, obat COVID loh. Iya. Jamu kuat kerja tolak miskin. Enggak, anti COVID ya. Jamunya Oh khusus iya. anti COVID. Iya. Oh. Udah buka pabrik jamu sendiri beliau. Mantap. Ya. Itu kan juga penambang itu. Penambang jamu. Ya. Abang Jamu. Lagi di mana nih Mas Jerry? Kapan kita ngobrol nih? Datang ke kantorku. Siap. Di mana, Mas? Cempaka Putih. Oke, siap. Boleh. Nanti gabung sama Mas Budiman kalian. Iya. Nanti Kopi kita darat. kemarin. Makan siang para pelaku. Bu Rinjani, saya di sini ya, sampaikan salam saja pada Pak Bupati. Satu sama Mas Budiman nih, Rinaldi Napitu. Budiman, jangan pergi dulu, itu Pak Bupatinya udah ada, Bu. Sabar. Sabar. Siap, Komandan. Oke, Pak Bupati datang. Nah, Ya, selamat datang Bapak Bupati. Ya. Pak Edi Langkara, kita sudah menunggu Bapak dengan hati berdebar-debar semuanya. Ya. Mudah-mudahan sehat. Sehat terus. Iya, Bung. iya. Sebuah kehormatan di sini ada Bapak Budiman masih bertahan Iya. menunggu Bapak Bupati. Ya. Nah, sekarang dan yang lain-lain juga Tapi masih saya setia udah dengan. mendahului menyampaikan presentasi. Nggak apa-apa, nanti bisa kita kawinkan BDM. Don't worry, be happy. Silakan Bapak, langsung aja Bapak Edi Langkara, Bupati Halmahera Tengah, di mana daerahnya adalah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Ya, di sana juga berdiri pabrik Weda by Nickel, PT IWIP dan PT Tekindo Energy. Nah, dalam diskusi kali ini kita mengangkat tema adalah tambang untuk rakyat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan Bapak Dr. Andes Edi Langkara untuk sharing dengan para peserta webinar di sini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dan selamat siang untuk Ibu Kota Negara dan selamat sore untuk Halmahera. Sore. Nah, Bung Budiman, saya merasa bahagia bisa berdialog dengan Pak Mas Budiman karena ini toko kita ini. Sejak revolusi 98 dengan itu Mas Arief. Ya. Ya, ini jadi saya merasa tersanjung bisa berada di sini untuk sama-sama. Anak buahnya Mas Budiman dulu. Iya.
buah gerakan kita semua untuk menuntut keadilan dalam berbangsa dan bernegara, kan? Betul, Pak Adi. Ya, karena itu dengan tema dan narasi yang tadi disampaikan oleh moderator, saya pikir ini Bang Arief dengan Mas Budiman ini segera berpikir kembali tentang kebijakan negara di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Ya. Kemerdekaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Otonomi. Daerah punya harapan besar. Siap. Tapi harapan itu kembali yang kita lihat kenyataan saat ini, daerah nggak bisa bikin apa-apa. Semua regulasi dan otoritas itu Jakarta. Oke. Jadi saya berpikir para pemikir di ibu kota negara ini harus sekali lagi melakukan satu ikhtiar politik ketika kewenangan daerah ini tergerus kembali ke Jakarta. Urusan perizinan tambang, urusan segala macam, semua daerah nggak ada lagi. Ke provinsi kan, Pak Edi ya? Ke provinsi ya? Provinsi kan nggak ada lagi kan, semua sudah dalam undang-undang yang kemarin itu. Undang-undang apa itu? Cipta Kerja ya. Pakar. Ya. Jadi ini yang harus ada refleksi kembali untuk meneguhkan kembali spirit awal dari perjuangan waktu itu yang untuk merubah era reformasi ini. Saya di daerah saya, Mas Budiman dengan Mas Arief serta kawan-kawan yang lain, IUP yang sementara beroperasi itu ada 8 IUP. Yang sementara eksploitasi dari 28 IUP. Yang lain sementara tidur, nggak bisa digarap. Saya sudah menyurat ke pemerintah pusat melalui Menteri SDM dan Menteri Investasi untuk berpikir kembali bagaimana bisa meninjau kembali atas penguasaan lahan yang tidak digarap. Dalam narasi surat saya itu, satu pemikiran dasar adalah penguasaan lahan yang kemudian tidak digarap tidak berdampak secara ekonomi kepada daerah di atas puluhan tahun, dan itu tidak diapa-apain. Saham ganti saham, pemilik sahamnya ganti-ganti terus. Nah, mestinya regulasi itu juga harus melihat ini untuk memperpendek otoritas pemilikan hak lahan baik secara pribadi maupun institusi tertentu atau agar daerah bisa bergerak. Bayangkan saja ini kasus di sini, Mas Budiman. Bagaimana mau tender apa ya, kawasan tambang. Daerah tidak memiliki kekuatan untuk menguasai. Semua para pemodal yang menguasai. Di undang-undang itu kan mengatur bahwa daerah harus diberikan ruang untuk berusaha. Dan ada kewenangan itu kemudian membentuk badan usaha milik daerah. Mau urus apa? Nggak ada wewenang untuk menguasai dan mengurus daerahnya. Pikir ini yang harus dipikirkan kembali. Bagaimana membangun bangsa ini tanpa Merauke, dari desa sampai ke kota, dari Halmahera sampai Jakarta, harus ada suasana yang tertib. Pusat negara atau otoritasnya berada pada link tertentu, ya ini ada distorsi di mana membangun kesetaraan dan kesejahteraan di dalam publik melihat di sini hanya memiliki seperti tambang yang tadi itu. Tapi kan
bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna ini yang harus diterjemahkan. Negara itu ada di mana? Negara itu ada di Jakarta saja atau termasuk di daerah? Ya Bang Arif ya. Ini Bang Arif yang ngajar ke saya ini soal ini. Iya. Negara itu ada di Jakarta saja atau ada di daerah juga. Segala hal ihwal yang terkandung dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya, dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dikelola oleh negara itu negara yang mana? Itu yang menurut saya pada waktu gerakan perubahan dari Orde Lama ke Reformasi, salah satu tuntutan kita itu. Kemudian di undang-undang pemerintahan itu juga menegaskan bahwa kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur adalah pejabat negara di daerah. Mari kita garis bawahi pejabat negara. Apa fungsi hanya mengawal regulasi kebijakan Jakarta atau diberikan ruang untuk membuat kebijakan? Jadi negara itu ada di Jakarta dalam asumsi dan pandangan saya, ada di Jakarta dan ada di daerah. Nah, kalau begitu maka harus ada distribusi of power. Otoritas ini harus dilakukan. Diberikan juga. Kalau tidak, kita hanya pengawal bagi pemilik modal. Yang terjadi seperti itu, Bang Arif. Ya. Nah, saya kira Mas Budiman, Bang Arif tahu itu. Nah, ini bahkan bukan tahu, jangan sampai ikut mengamini apa yang terjadi ketimpangan ini. Oh enggak. Ya. Saya kira untuk sementara begitu. Saya hanya menggugat Jakarta sementara ini. Jakartanya saya dan Arif ya. Iya. Dan peserta semuanya, termasuk Mas Dirma. Tapi bukan pengambil keputusan. Ya karena begini, saya menggugat Mas Budiman dengan Bang Arif karena seluruh pelaku di parlemen di sana itu kawan-kawan hebat semua. Kawan-kawannya Ya. Mas Arif dan Bang Mas Budiman gitu loh. Iya Pak Edi. Ya. Ini saya boleh ngomong ya. Iya, iya, baik. Nanti dulu. Karena tujuan tambang untuk kesejahteraan rakyat bisa bubar dengan Ya. adanya undang tadi. Sebenarnya undang-undang itu yang tadi mengatakan bahwa seluruh izin tambang semua ditarik ke pusat itu sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 itu Undang-Undang Dasar 1945 jelas pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya pusat itu dibatasi hanya urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal rasional, dan agama. Ya. Ya. Artinya masih ada jalan, Pak Bupati. Ya. Kita melakukan judicial review. Saya juga baru ingat kalau Pak Bupati ngomong seperti ini. Karena saya kemarin konsen untuk masalah ketenaga kerjaannya. Ya. Kalau memang ini dijalankan di Ciptaker, kita bisa lakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena undang-undang yang mengatakan tadi yang dibilang oleh Pak Edi, itu menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Iya, betul. Konstitusi. Artinya ketika menyalahi konstitusi, maka hak masyarakat daerah untuk menjadi sejahtera akan terabaikan. Ya. Jadi nanti mungkin Mas Budiman juga bisa memberikan wawasan ya. Mas Budiman ini kan sebenarnya pencetus dana desa loh, Mas. Ya, betul. Ya. Saya berharap Mas Budiman bisa mengelaborasi bagaimana kita menggagalkan undang-undang itu ya agar undang-undang khususnya tentang tadi izin-izin pertambangan itu bisa dilakukan oleh daerah karena yang tahu daerah bukan di pusat. Iya. Artinya pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi saya nanti juga akan bicara dengan Pak Menteri SDM bahwasanya
ini melanggar gitu loh, melanggar undang-undang. Ya. Jangan sampai nanti orang-orang di daerah tidak merasa punya Indonesia. Yeah. Ya, tidak merasa punya Indonesia. Ya kan? Makanya saya selalu mengkritik para gubernur di Jawa. Jadi gubernur di Jawa itu duduk nongkrong aja bisa maju. Terutama di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sudah APBD-nya besar, sudah semua korporasi adanya di Jawa, sudah semua duit ditarik ke Jawa. Ya kan? Dan kasihan orang-orang di luar Jawa ini tidak punya kesempatan yang sama dengan orang-orang Jawa. Jadi memang kalau memang seperti itu, saya akan meminta tim hukum saya untuk mempelajari. Saya paling senang melakukan judicial review, dan beberapa kali mayoritas saya menang dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan itu ada jejak-jejak digital saya. Artinya Pak Edi, jangan pesimis, saya akan membantu melalui judicial review. Nanti tim hukum organisasi saya akan belajari itu, dan kita lakukan judicial review. Karena ini sangat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Ya. Jadi Mas Budiman juga pasti tertarik, apalagi Mas Budiman itu orang yang sejak dahulu kala, sejak dulu ya, bukan dahulu kala, sejak saya mengenal dia, ya, dia itu selalu berkata, saya ingat dia ngomong, Arif, kamu percaya nggak Soeharto bisa jatuh? Ah, yang benar, Bud. Jatuh, kata dia. Ternyata jatuh. Desa, dana desa. Undang-undang desa. Saya mau mengajukan undang-undang desa. Terjadi. Nah, sekarang bukit algoritma, saya harap juga bisa terjadi. Itulah seorang Budiman. Ya, bahwa apa kita citakan pasti terjadi. Makanya saya selalu menghormati dia. Ya kan? Saya kagum dengan dia. Pak Edi. Ya. Jadi kita masih ada jalan melakukan judicial review. Mas Jerry pasti senang nanti membantu juga. Saya tambah dulu. Silakan. Silakan. Iya, sekali lagi harapan ini kita titipkan ke Mas Budiman, karena di layar kaca kami selalu memantau maupun di media elektronik ini, media online, kita memantau pandangan-pandangan dan pikiran dari Mas Budiman. Saya membaca gestur selama ini, Mas Budiman itu dekat dengan kekuasaan, dengan memberikan pandangan dan masukan yang relevan dengan kondisi objektif yang kita hadapi bangsa ini. Dan itu saya yakin, sejak saya mengenal Mas Budiman, di era di mana pergerakan mahasiswa waktu itu. Saya ini alumni di Manado dan turut serta merespon Jakarta. Iya. Oke. Itu Bung Saleh, Nasim sama Ida Nasim. Iya, Ida Nasim sama Kun Husain Ponto itu kawan saya itu. Siap. Jadi Nadia sama Nadia Semampau ya. Iya, betul. Dan jangan tentang Indonesia, dari Indonesia Jakarta dan Indonesia daerah itu. Jakarta dalam tanda petik ke istana. Baik. Dengan sederetan otoritas yang berada di para menteri. Siap. Jangan sampai membuat ketimpangan dalam konstitusi kita atau dalam derivasi daripada konstitusi ini terjadi distorsi yang luar biasa. Bayangin aja. Tadi saya menggambarkan posisi kami sebagai pejabat negara di daerah. Bisa membuat regulasi yang melahirkan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu filosofi daripada esensi dari pejabat negara di daerah. Tetapi dalam perspektif itu, kita tercabik-cabik otoritas untuk mengelola sumber daya alam. Bagi pemodal di Jakarta, di pusat, datang dengan membawa secari kertas dari pemerintah pusat, dan membutuhkan kami harus melayani segalanya, urusannya. Jadi urusan dengan kami, dia memerintah kepada kami. Ini sudah ada izin dan lain-lain, harus dilaksanakan. Sementara lingkungan dan posisi RT RW itu urusan kita.
Oke. Otoritas RT RW dalam kita. Iya. Tabrakan ya. Tabrakan. Dan tidak elok dalam perspektif bagaimana Undang-Undang 32 untuk bicara tentang kesejahteraan negara yang dilakukan oleh posisi daerah. Jadi ada distorsi di sini. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan pendapatan? Tidak ada. Ada regulasi juga mengatur bahwa negara, daerah bisa membangun institusi usaha. Kita punya perusahaan daerah. Tidak bisa kelola. Oh ya? Ya, tidak bisa kelola karena tender aja bagaimana menghadapi para singa-singa di Jakarta. Ya, kita ini kelinci, jadi kita menghadapi para singa di Jakarta. Tidak mungkin kita sebagai pemenang di sana dalam urusan usaha daerah. Nah, jadi saya berharap daerah ini, para pemimpin-pemimpin bangsa di daerah ini tidak hanya disuruh untuk mengelola DAU, tidak hanya disuruh mengelola DAK, itu tidak elok. Oke. Ya, saya kira itu baik, penegasan singkat. Dan saya yakin Mas Budiman memahami betul denyut nadi daripada kepentingan negara ini dan khususnya peran-peran daerah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin untuk closing statement kita kasihkan ke Budiman karena kita masih punya waktu 10 menit, Bung. Kita harapkan bahwa antara Pak Edi Langkara dan Budiman nanti terjadi juga sebuah. Tergantung Rinjani nanti yang ngatur sama Arif. Siap. Ayo lanjut Pak Budiman. Kalau Rinjani langsung berangkat ke Auckland nanti malam ya nggak jadi. Langsung berangkat ke Selandia Baru nanti dia nggak ngurusi alam akhirah dan ngurusi orang, bukan ngurusi orang Maluku lagi Rinjani, ngurusi orang Maori. Silakan Budiman, nanti semoga statement ini bisa sama-sama menguatkan tadi cita-cita Pak Edi Langkara dalam rangka membuat judicial review. Silakan Budiman. Oke. Apa yang disampaikan Pak Edi, saya pikir itu suatu problem yang sifatnya politis yang kemudian undang-undang kita memungkinkannya untuk menggugatnya secara yuridis. Saya kira Bung Arif bagus kalau memang untuk mengatasi problem yang politis ini solusinya yuridis, karena baik Arif Poyono maupun saya kan tidak di DPR, kira-kira begitu, ya kan? Sehingga paling mungkin adalah ada solusi yuridis dari warga negara. Saya kira sah-sah saja. Apa yang disampaikan Pak Edi sangat bisa dipahami ketika tadi Pak Edi mengatakan, menarik analoginya, satu analogi atau metafor yang menarik sekaligus pedih dan perih. Kelinci berhadapan dengan singa. Ya kita tahulah kalau kelinci di depan singa seperti apa. Tapi intinya gini Pak, politis dan yuridisnya saya kira Pak Arif menjawab dan saya oke. Kalau memang itu tidak ada masalah. Tapi juga ada problem teknis dan ekonomis yang juga kita lakukan. Dan saya dalam posisi bisa membantu problem teknis dan ekonomis soal pemberdayaan tambang rakyat. Tadi saya sudah sampaikan pada waktu saya berdialog dengan Bupati Morowali Utara. Kan? Nah, dengan Pak Edi dari Bupati Halmahera Tengah, yang saya pikir potensi dan problemnya sama. Kurang lebih dengan bahasa yang agak lain, apa yang disampaikan Bupati Morowali Utara sama dengan Pak Edi. Ya, problemnya adalah kemiskinan, kesenjangan, sumber daya manusia, teknologi, rakyat tidak bisa catching up, tidak bisa menjadi tuan rumah, tidak bisa menjadi subjek, akan terancam menjadi ayam yang akan mati di lubung padi. Kira-kira begitu kan ya? Sama ya. Sama, kosakata yang berbeda. Kalau Pak Edi bukan ayam mati di lubung padi, kelinci mati di mulut singa, itu lebih sangar ini. Tapi oke. Apapun namanya, itu adalah problem khas setiap negara atau wilayah kaya tambang. Makanya di kalangan para pemikir dunia ada istilah Pak Edi, namanya the curse of natural resources, kutukan sumber daya alam. Negara-negara bangsa-bangsa atau daerah-daerah dengan sumber daya alam justru biasanya menjadi sumber petaka. Penjajahan yang paling kejam di Kongo segala macam oleh Belgia itu karena sumber daya alam. Sampai sekarang konflik-konflik di Afrika horizontal maupun vertikal karena sumber daya alam. Ya, ketika tidak ada kekuatan-kekuatan politik progresif yang membela, maka yang muncul selalu konflik horizontal, entah antar suku, entah antar beragama. Kita tahu Halmahera pernah mengalami itu pada masa lampau ya, Pak ya, sekitar beberapa belas tahun yang lalu.
Selalu, kalau tidak ada kekuatan politik progresif, selalu konfliknya adalah antar suku antar agama di wilayah kayak tambang. Itu sudah seperti rumus. Itu sudah seperti rumus. Nah, tapi oke, ada penyelesaian politik yuridis yang diselesaikan oleh Bung Arief, oke, jalankan. Saya akan memberikan solusi ekonomi dan teknis, Pak. Saya tadi sudah sampaikan pada Bupati Pak Heri ya, kalau salah, dari Morowali. Kita bisa memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi tambang rakyat dalam bentuk permodalan, BUMDes, Perusda, holding BUMDes maupun koperasi. Mari kita bangun koperasi tambang rakyat, termasuk solusi teknologinya, Pak. Kebetulan saya mendirikan wilayah namanya Bukit Algoritma, seluas 888 hektar di Sukabumi yang sudah dikunjungi oleh Pak Jerry Lu. Kalau Pak Jerry sudah mengunjungi, artinya sudah terberkati. Ya. Belum dikunjungi oleh Pak Anies, sayangnya. Kita wilayah untuk mengembangkan bantuan bagi solusi teknologi tambang rakyat dalam bentuk riset mini dan portable smelter untuk ditaruh di mulut tambang. Memanfaatkan 80% nikel, khususnya nikel ya. Saya kira untuk Halmahera bisa yang lain. 80% nikel yang selama ini nggak tereksplorasi itu bisa zero waste dan PKDN-nya 100%. Komponen dalam negeri, teknologi yang menjadi komponen dalam negeri 100%. Ya, itu sudah riset 14 tahun. Dan kita juga menyediakan investasi Pak Bupati bagi usaha-usaha tambang lokal. Sejauh dia green, ya, sejauh dia hijau, ramah lingkungan dan teknologi yang ada, maka setiap usaha tambang rakyat atau perusda atau badan usaha milik desa atau holding badan usaha milik desa atau koperasi tambang kita bangun, Pak. Kita sediakan investasinya. Nanti gabungan antara investor dengan dari perusahaan daerah gabung, joint operation bisa joint venture, terserah. Bisa skema peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang PPP, public private partnership, bisa ya, dari investasi luar, investasi dalam yang gede, campur dengan investasi daerah, campur dengan investasi desa dan operasi. Kita ramu untuk membawa keadilan bagi rakyat dan pemerintah daerah lewat Perusda tentu saja, Bapak kan komisaris Perusda ya, bisa terlibat. Nanti kita sediakan supply chain atau rantai pasoknya sampai global ekspor. Sampai teknologinya, Pak, dengan smelter mini. Selama ini kan smelter kan jadi monopoli eksklusif dari perusahaan-perusahaan besar karena harganya mahal ya. Ini enggak. Ini bisa kita tekan harganya jauh ya. Ya, untuk kemudian pengelolaannya itu ditaruh oleh Perusda atau koperasi tambang rakyat atau BUMDes. Tapi BUMDesnya jangan satu-satu, Pak. Kalau bisa holding, ada berapa desa di Halmahera Tengah, campur dengan perusahaan daerah, terus ratusan BUMDes dari desa-desa di Halmahera Tengah, dengan koperasi, bikin holding lagi, bikin venture, dengan skema public private partnership, berdasarkan peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang pembangunan infrastruktur, nanti gabung dengan perusahaan swasta nasional maupun global ataupun lokal, gabung bikin PPP, kita bisa carikan investasinya, Pak, dalam jumlah masif. Tapi saya berharap Perusda berperan strategis dan BUMDes maupun koperasi berperan strategis, tidak minoritas. Katakan Perusda, BUMDes, koperasi 50% plus 1. Misalnya seperti itu. Ya harus kalau bisa dipastikan mayoritasnya tetap di trio, Pak. Trio lokal, Pak. 4 kalau perlu, jangan trio. Perusda, pengusaha swasta lokal, BUMDes, jangan cuma satu BUMDes, pakai holding BUMDes, badan usaha milik desa bersama, plus koperasi rakyat. 4 ini kalau bisa minimal 51%. Kalau skemanya seperti itu dengan zero waste, ramah lingkungan, ramah sosial, bisnis plan-nya rasional, Pak, kita bisa bantu, Pak. Oke. Teknologinya pun ini smelter yang bisa portable, ditaruh di bulu tambang, sehingga perusahaan tambang menengah pun bisa punya akses atas smelter itu. Padahal selama ini smelter kan monopoli perusahaan-perusahaan yang raksasa global.
Ini enggak, ya, di bawah 1 T lah harganya, kira-kira gitu ya. Kita kembangkan, ya Pak ya. Dan nanti zero waste, karena saya nggak tahu apakah nikel atau apa di Halmahera. Kalau nikel, 80% nikelnya bisa kita kembangkan untuk mencari material-material baru yang selama ini diabaikan, itu bisa membawa keuntungan, Pak. Karena ada banyak material baru bisa dikembangkan. Saya nggak tahu ada emas atau apa di Halmahera. Nanti kita bisa bicarakan. Kebetulan partner kami, tim kami, memang selama belasan tahun terlibat dalam pendanaan tambang yang ramah lingkungan, yang green dan clean. Kalau nggak green dan clean kita nggak mau. Dia sudah bertahun-tahun terlibat itu, dan nanti kita bisa atur nanti Pak Bupati sampai tingkat level global exit-nya, ya kita biayai sampai exit global, kemudian bisa listing di New York Stock Exchange. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu Pak Bupati, ya. Thank you. Teknis dan Tahan finansialnya. dulu. Terima kasih Pak. Ya, tahan dulu karena kita dibatasi oleh waktu, tapi jangan khawatir. Warna Institute berharap bisa menjadi golden bridge dalam meramu pemikiran-pemikiran untuk menuju perubahan yang lebih baik. Nanti kita akan berjanji untuk Pak Bupati ke Jakarta. Ya. Iya, siap. ya, jangan ini Pak Bupati, kita sayangnya dibatasi oleh waktu. Tapi Satu waktu aja, tidak satu akan aja. pernah. Satu aja. Bupati mau bicara. Ya, sangat ideal, dan kita lanjutkan. Saya akan berupaya bertemu dengan Mas Budiman di Jakarta. Siap. Ya, setelah itu saya akan ajak Mas Budiman ke daerah. Siap. Satu lagi yang terakhir. Saya beberapa hari lagi ketemu orang dari Prosda di Maluku Utara, Pak. Ada juga satu Prosda dalam minggu ini dari Maluku Utara. Oh iya. Dalam minggu ini. Dari Maluku Utara. Satu yang terakhir. Ya. Kita semua berdoa supaya Pak Jokowi sehat terus, supaya Indonesia bagus terus. Siap. Kita jaga. Ya. Kita Bapak jangan lupa, jangan hanya Budiman yang diajak, saya pun juga mau ikut. Siap, laksanakan, moderator. Baiklah. Makasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, pada dasarnya masih banyak yang harus kita eksplor, tapi waktu jualah yang menemukan kita, waktu jua yang memisahkan kita. Tapi jangan patah semangat bahwa dari diskusi-diskusi tadi itu muncul satu gagasan, muncul satu pemikiran di antara semua peserta, terutama pembicara Bang Budiman dan Pak Edi Langkara. Sekali lagi, semoga ini adalah menjadi langkah kebaikan kita menuju Indonesia yang lebih bermartabat dan menuju Indonesia yang lebih menyejahterakan masyarakatnya. Dan yang lebih keren. Ya, pokoknya kita semua bergandeng tangan dalam rangka membuat masyarakat menjadi gembira. Disebut. Ya, dan jangan lupa bahwa supaya kita berusaha agar kue pembangunan itu sampai kepada piring-piring masyarakat kecil. Bukan begitu, Pak Bupati? Ya, it's the best. Ya, we try to do good and right, and then we will do best together. Bukan begitu, Budiman? Thank you. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Sekali lagi, ini bukan terakhir kali kita untuk bertemu, tapi ini adalah langkah permulaan kita dalam mewujudkan gagasan-gagasan ataupun kita merealisasikan impian-impian yang kita bicarakan di sini. Bagaimanapun juga, segala sesuatu perlu impian. Tanpa impian, sesuatu tidak akan kita meraihnya dengan entusiasme. Sekali lagi, saya Rinjani selaku moderator dari Warna Institute diskusi tambang untuk rakyat mengucapkan terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ades Edi Langkara. Sekali lagi ini semoga menjadi sinergi dan spirit yang kuat untuk kita merajut menuju Indonesia yang lebih bermartabat. Dan jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Budiman. Semoga acara ini bisa mengawinkan ide-ide gagasan Mas Budiman dengan Bapak Bupati Edi Langkara dan juga dengan Mas Aripo Yuwono. Semoga Mas Aripo Yuwono as soon as possible akan
mengadakan judicial review. Kita semua berdoa. Sekali lagi, terima kasih untuk semua peserta dan Mas Jerry yang sedang asik dengan cerutunya. Oke, salam hormat. Salam hormat Pak Bupati. Ya. Akhirul kata saya ucapkan. Ya. Akhirul kata saya ucapkan, enthusiasm is our spirit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, gue telepon bro, gue telepon. Oke bro, ya. Gue telepon juga ya, Mas Arief. Oke, oke. Tekan 1.